Halo semua, saya akan mempresentasikan mengenai early adopter untuk tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Insinyur Fuad Fahmi dengan prodi Teknologi Industri Pertanian. Yang pertama, table of content dari presentasi yang akan saya jelaskan adalah ada satu pengenalan diri saya, kemudian ada dua pengertian, kemudian tiga ada kurva adopsi inovasi, kemudian empat ada karakteristik, kemudian lima ada peran, enam ada contoh kasus, di slide 7 ada keuntungan, di slide 8 ada tantangan, dan slide terakhir, slide 9 ada kesimpulan. Yang pertama adalah perkenalkan, saya adalah Elia dari Prodi Teknologi Industri Pertanian di Institut Teknologi Indonesia 2022. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai pengertian early adopter. Yang pertama, menurut Rogers Diffusion Innovation, early adopter merupakan individu atau kelompok yang menerima inovasi lebih awal dari mayoritas orang dan menjadi perantara antara inovator dan kelompok mayoritas yang lebih lambat dalam mengadopsi inovasi tersebut. Yang kedua, pengertian secara umum, yaitu merupakan pengguna pertama dari suatu teknologi, produk, atau layanan baru yang mengadopsi dan mengintegrasikan inovasi dalam kehidupan. Yang ketiga, dalam konteks bisnis, early adopter bisa diartikan sebagai konsumen atau bisnis yang memilih untuk menggunakan produk atau teknologi baru sebelum produk tersebut mencapai pasar massal. Mereka sering memberikan umpan balik dan membantu mempercepat adopsi teknologi baru oleh pasar yang lebih luas. Selanjutnya adalah kurva adopsi inovasi yang terbagi menjadi satu. Innovators sebanyak 2,4%, yang merupakan kelompok pertama yang mengadopsi inovasi baru, biasanya terdiri dari individu yang berani mengambil resiko, memiliki akses ke sumber daya keuangan yang memadai, dan sangat antusias terhadap teknologi baru. Yang kedua adalah early adopters, sebanyak 13,5%, merupakan kelompok kedua yang mengadopsi inovasi. Biasanya mempunyai pengaruh sosial yang signifikan, dihormati dalam komunitasnya, dan sering menjadi trendsetter. Mereka membantu mengurangi ketidakpastian mengenai inovasi baru untuk kelompok yang lebih besar. Yang ketiga adalah early majority sebanyak 34%. Merupakan kelompok ketiga yang mengadopsi inovasi setelah melihat keberhasilan dan manfaat yang dialami oleh early adopters. Cenderung lebih berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru, membutuhkan bukti lebih lanjut mengenai keefektifan inovasi tersebut. Yang selanjutnya adalah late majority sebanyak 34%. Merupakan kelompok keempat yang mengadopsi inovasi setelah mayoritas awal. Biasanya skeptif terhadap inovasi baru, hanya akan mengadopsi setelah inovasi tersebut telah terbukti secara luas dan mendapatkan banyak dukungan. Yang terakhir adalah laggards sebanyak 16%. Merupakan kelompok terakhir yang mengadopsi inovasi. Karakteristiknya sangat konservatif, skeptif terhadap perubahan, dan hanya akan mengadopsi inovasi baru ketika sudah menjadi standar atau keharusan. Selanjutnya adalah karakteristik. Yang pertama, keberanian mencoba. Tidak takut mengambil resiko untuk mencoba produk atau teknologi baru. Yang kedua adalah pendidikan dan pengetahuan tinggi. Biasanya memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi. Yang ketiga adalah pengaruh sosial. Early adopters biasanya memiliki jaringan sosial yang luas dan sering menjadi panutan bagi kelompok. Yang keempat adalah penerimaan terhadap perubahan, yaitu terbuka terhadap perubahan dan inovasi baru. Yang terakhir adalah kebutuhan akan peningkatan. Early adopters selalu mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Peran early adopters dalam inovasi. Yang pertama, feedback yaitu memberikan umpan balik yang kritis dan konstruktif kepada pengembang produk. Yang kedua, pembuktian konsep.
membantu membuktikan bahwa produk baru layak digunakan oleh pasar yang lebih luas. Yang ketiga, membentuk opini publik, yaitu mempengaruhi pandangan masyarakat luas tentang produk atau teknologi baru. Yang keempat, mendorong penetrasi pasar, yaitu membantu mempercepat adopsi oleh pengguna lainnya. Contoh kasus early adopters yang pertama adalah munculnya smartphone atau peluncuran iPhone oleh Apple pada tahun 2007. Inovasi dari iPhone tersebut adalah salah satu smartphone pertama yang memperkenalkan layar sentuh kapasitif, App Store, dan integrasi berbagai fungsi dalam satu perangkat. Early adopters-nya adalah teknologi iPhone diadopsi oleh para penggemar teknologi profesional yang membutuhkan alat kerja multifungsi dan pengguna yang mencari pengalaman komputasi mobile yang lebih baik. Kemudian dampaknya adalah early adopters membantu membuktikan keunggulan iPhone, memberikan umpan balik yang kritis, dan membentuk persepsi positif di kalangan pengguna lain. Keberhasilan awal iPhone memicu perkembangan pesat industri smartphone dan adopsi luas di seluruh dunia. Kasus kedua adalah motors dan mobil listrik oleh Tesla. Inovasinya adalah Tesla memperkenalkan mobil listrik dengan performa tinggi, jangkauan baterai yang jauh, dan teknologi autopilot. Early adopters-nya adalah pengguna awal mobil Tesla termasuk individu yang peduli lingkungan, penggemar teknologi, dan mereka yang mencari kendaraan dengan performa tinggi dan fitur canggih. Dampaknya adalah early adopters dari mobil listrik Tesla membantu membuktikan bahwa kendaraan listrik bisa bersaing dengan kendaraan konvensional dalam hal performa dan kenyamanan. Dukungan dari early adopters mendorong adopsi lebih luas dan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur kendaraan. Yang ke selanjutnya adalah keuntungan menjadi early adopters. Yang pertama, akses awal, yaitu mendapatkan akses ke teknologi terbaru sebelum orang lain. Yang kedua, pengalaman eksklusif, yaitu mengalami fitur dan manfaat baru yang belum tersedia untuk masyarakat. Yang ketiga, kemitraan dengan pengembang, yaitu potensi kerjasama dengan perusahaan teknologi. Yang keempat, pengaruh, menjadi pemimpin opini dalam komunitas atau industri. Sedangkan tantangan menjadi early adopters adalah produk baru mungkin memiliki bug atau masalah yang belum teratasi, biaya tinggi. Produk baru biasanya memiliki harga yang lebih tinggi. Kemudian ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa teknologi atau produk baru akan berhasil di pasar. Kesimpulannya adalah early adopters memainkan peran kunci dalam proses adopsi inovasi. Mereka membantu menguji dan menyempurnakan produk baru sebelum diadopsi oleh masyarakat. Early adopters memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri, tetapi peran mereka sangat penting dalam kemajuan teknologi dan inovasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan early adopter dari saya.